warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farida Fatmawati dengan NIM B100220234. Di sini saya akan mempresentasikan strategi pengembangan bisnis skincare. Kenapa kok memilih bisnis skincare? Yaitu alasannya karena kulit adalah bagian tubuh yang selalu terpapar polusi seperti sinar matahari, debu, dan faktor lingkungan lainnya yang dapat menyebabkan kerusakan. Nah, skincare dapat membantu menjaga kesehatan kulit, mencegah masalah seperti jerawat, kusam, penuaan dini, serta menjaga kelembapan dan perlindungan alami kulit. Selain itu, semakin tingginya kesadaran akan penampilan dan perawatan diri membuat skincare menjadi kebutuhan rutin. Nah, yang selanjutnya yaitu konsep bisnis skincare. Ada apa aja sih konsep bisnis skincare ini tuh? Yaitu ada 4. Yang satu, menyediakan produk skincare yang aman dan terjangkau. Itu tuh seperti menawarkan rangkaian skincare dengan kandungan yang aman, BPOM, dan cocok untuk berbagai jenis kulit. Nah, yang kedua itu menggunakan pendekatan ilmu dermatologi. Itu seperti produk dikembangkan berdasarkan kebutuhan kulit, riset bahan aktif, dan rekomendasi formula yang efektif. Dan yang ketiga itu ada beroperasi dengan model digital first. Itu tuh seperti penjualan berfokus di marketplace dan media sosial untuk menjangkau lebih luas dan biaya operasionalnya itu lebih murah. Dan yang terakhir itu ada sasaran utamanya itu seperti remaja hingga dewasa yang mengalami permasalahan kulit seperti akne, kusam, dan anti-aging. Lalu ada analisis SWOT pada skincare. Apa sih isinya analisis SWOT itu? Yaitu ada kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Nah, yang pertama kita membahas tentang kekuatan atau strength. Dalam skincare ini yang pertama, permintaan pasar tinggi dan berkelanjutan. Yang kedua, margin keuntungan besar. Yang ketiga, peluang diferensi produk luas. Dan yang terakhir, loyalitas konsumen tinggi jika produk cocok. Nah, yang kedua yaitu kelemahan atau weakness. Itu yang pertama, persaingan sangat ketat, biaya riset dan uji BPOM tinggi, ketergantungan pada influencer atau marketing, dan yang terakhir sensitif konsumen terhadap hasil dan keamanan. Nah, yang ketiga ada opportunities atau peluang. Peluang dalam skincare ini yaitu yang pertama, tren skincare terus berkembang. Yang kedua, kepercayaan pada brand lokal meningkat. Yang ketiga, pasar digital dan e-commerce sangat besar. Dan yang keempat, segmentasi pasar beragam. Itu contohnya seperti acne, whitening, dan anti-aging. Nah, yang terakhir itu ada threats atau ancaman. Ancaman dalam skincare ini yaitu regulasi BPOM ketat, resiko produk palsu, perubahan tren cepat, dan reputasi mudah berdampak kritik di media sosial. Slide selanjutnya yaitu membahas tentang analisis BMC bisnis skincare. Yang pertama itu ada key partner atau mitra kunci. Poin pertamanya, produsen atau maklon OEM untuk memproduksi formula skincare. Yang kedua, pemasok bahan baku. Itu misalnya bahan organik, bahan anti-aging, dan vitamin. Dan yang ketiga, laboratorium penguji dan sertifikasi. Itu seperti BPOM dan dermatologis untuk memastikan keamanan dan efektivitas. Dan yang ketiga, influencer atau beauty blogger call yang membantu promosi. Nah, yang terakhir itu ada distribusi dan platform e-commerce seperti marketplace lokal dan internasional. Yang kedua itu ada key activity atau kegiatan kunci. Poinnya yang pertama yaitu riset dan pengembangan R&D formulasi skincare baru. Yang kedua, produk dan pengemasan produk skincare. Yang ketiga, pengujian kualitas dan uji keamanan. Yang keempat, marketing digital seperti media sosial atau konten edukasi. Dan yang terakhir, manajemen komunitas pelanggan dan layanan purna jual. Selanjutnya yang ketiga ada key resource atau sumber daya kunci. Poin yang pertama yaitu tim R&D atau formulasi kimiawi kosmetik. Yang kedua, pabrik produksi atau mitra maklon. Yang ketiga, brand identitas merek yang kuat. Yang keempat, website dan platform e-commerce. Dan yang terakhir, budget untuk pemasaran, iklan atau influencer.
Yang keempat yaitu value proposition atau nilai yang ditawarkan. Poinnya ada produk skincare berkualitas tinggi dengan bahan aktif yang terbukti aman dan efektif. Yang kedua, formulasi yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik, misalnya kulit sensitif, anti-aging, jerawat, kusap, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga, kemasan menarik, ramah lingkungan. Yang keempat, edukasi perawatan kulit, paduan penggunaan, konten, dan nilai tambah. Dan yang terakhir yaitu brand lokal yang memahami kondisi kulit seperti iklim di pasar sasaran. Yang lima yaitu customer relationship atau hubungan dengan pelanggan. Yang pertama itu layanan pelanggan melalui chat seperti WA, IG, chatbot, atau call center. Nah, yang kedua itu program loyalitas seperti memberikan member, poin, atau sampel gratis. Nah, yang ketiga komunitas online. Itu membuat grup sosial media untuk berbagi pengalaman, review, dan tips skincare. Nah, dan yang terakhir edukasi melalui konten blog, video, atau webinar tentang perawatan kulit. Selanjutnya yang keenam yaitu channels atau saluran. Seperti toko online sendiri itu contohnya website resmi. Kalau marketplace itu contohnya Tokopedia, Shopee, Lazada. Jika media sosial itu contohnya Instagram, TikTok, YouTube untuk brand awareness dan edukasinya. Nah, yang offline itu ada toko kosmetik, apotek pop-up, store, dan event beauty. Dan kerjasamanya dengan salon kecantikan atau klinik estetika. Yang ketujuh itu ada customer segment atau segmen pelanggan. Itu remaja hingga dewasa muda dengan masalah jerawat. Wanita dan pria dewasa mencari perawatan kulit anti-aging, dan konsumen yang peduli dengan clean beauty dan bahan alami. Poin ke-8 yaitu cost struktur atau struktur biaya. Pertama yaitu biaya produksi atau maklon bahan baku. Yang kedua biaya R&D dan pengujian. Yang ketiga biaya pengemasan dan kemasan desain. Yang keempat biaya pemasaran dan iklan seperti influencer, sosial media. Dan yang kelima biaya distribusi itu seperti logistik dan pengiriman. Dan yang terakhir itu overhead operasional sebagai gaji, sewa, atau administrasi. Poin terakhir yaitu poin 9 ada revenue stream atau aliran pendapatan. Yang pertama penjualan produk skincare seperti serum, krim, toner, dan lain-lainnya. Yang kedua seperti bundle produk atau paket perawatan. Yang ketiga subscription atau langganan, misalnya kotak bulanan atau skincare box. Dan yang keempat ada penjualan sampel atau mini size. Dan yang terakhir ada kolaborasi terbatas atau limited edition dengan influencer atau brand lain. Nah, yang terakhir yaitu kesimpulan. Jadi dari semua pembahasan kita sejak awal tentang kebutuhan skincare dan peluang bisnis, dapat disimpulkan bisnis skincare memiliki peluang yang sangat menjanjikan karena kebutuhan masyarakat terhadap perawatan kulit terus meningkat dan menjadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Dengan permintaan pasar yang stabil, inovasi produk yang selalu berkembang, serta dukungan pemasaran digital yang efektif, bisnis skincare dapat tumbuh dengan cepat jika dikelola melalui strategi yang terencana seperti analisis BMC. Sekian presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.